bisnis anak, politik mantu, gitu. Itu ya KKN itu ngomong saya nanti kalau jadi presiden tidak akan impor, tidak akan impor beras, tidak akan impor gula, tidak akan impor bawang. Tapi begitu jadi presiden kerjanya impor terus gitu loh, dan kayak nggak berdosa. Bahkan impornya itu di tengah orang lagi panen raya itu. Dan perasaan kayak nggak ada berdosa itu. Ya migas, mafia tambang, semua mafia akan saya berantas. Loh, makin subur udah jadi presiden, mafianya makin subur. Nggak banyak orang di negeri ini yang ucapannya tuh jangankan sama, dekat pun tidak tuh dengan perbuatan. Nah, Anies tuh punya kecenderungan perkataannya tuh dekat dengan perbuatannya. Dan ini penting, sangat penting. Jadi kita butuh pemimpin tuh apa yang dia katakan, dia kerjakan. Misalnya kalau mengatakan bahwa kalau mewujudkan keadilan sosial di Jakarta, ya kerjakan. Kesetaraan ya kerjakan, dan orang bisa lihat itu soal kesetaraan kinerja Anies gitu misalnya. Kan kalau kita lihat kritik-kritik sama Anies kan nggak ada yang sifatnya kinerja. Yang dikritik itu intoleran lah, bapak politik identitas lah, hal-hal yang nggak bisa dibuktikan tuh, hal-hal yang sumir, hal-hal yang sifatnya tuduhan-tuduhan. Tapi kan tidak bisa dilihat dari hasil kinerja itu. Itu yang kita lihat pada Anies, dia orang baik tuh. Jadi kita perlu pemimpin yang baik. Nah, jadi pemimpin baik itu adalah dekat perkataannya dengan perbuatan. Jangan ngomong saya nanti kalau jadi presiden tidak akan impor, tidak akan impor beras, tidak akan impor gula, tidak akan impor bawang. Tapi begitu jadi presiden kerjanya impor terus gitu loh, dan kayak nggak berdosa. Bahkan impornya itu di tengah orang lagi panen raya itu. Dan perasaan kayak nggak ada berdosa itu. Saya kalau jadi presiden, mafia migas, mafia tambang, semua mafia akan saya berantas. Loh, makin subur udah jadi presiden, mafianya makin subur. Dan mafia makin subur itu dibuktikan dari banyak hal. Dari kasus-kasus yang muncul dan pernyataan Menko Polhukam sendiri, jajaran kabinet sendiri. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi orang yang memang dekat kata dan perbuatan. Yang kedua adalah kita perlu pemimpin yang personal interest-nya tipis tuh. Bukan hanya nggak gampang marah, itu soal telinga tipis kalau nggak gampang marah. Ini personal interest, kepentingan individunya itu harus rendah. Kepentingan individu apa? Bisnis anak, politik mantu, gitu. Itu ya KKN itu. Jadi yang dimaksud dengan KKN reformasi itu adalah pemimpin terlalu sibuk ngurusin anak mantu, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harus berubah itu. Nggak boleh. Jadi pemimpin itu nggak boleh dia disandra oleh kepentingan dirinya dan kepentingan keluarganya, itu nggak boleh. Jadi dia harus disandra oleh kepentingan publik, kepentingan masyarakat banyak. Dan Anies ada di situ. Bagaimana cara melihatnya? Lihat waktu dia memimpin Jakarta, lihat dia waktu memimpin Paramadina, lihat waktu dia memimpin Indonesia Mengajar, gitu loh. Lihat dia waktu memimpin ketika dia mahasiswa. Tanya anak-anak mahasiswa di zamannya, itu bisa dilihat itu rekam jejaknya ketika dia jadi pemimpin di mahasiswa di UGM, memimpin Indonesia Mengajar, kemudian memimpin Universitas Paramadina, memimpin kemudian provinsi, bisa dilihat. Dan itu cukup buat kita untuk membuktikan bahwa orang ini baik dan benar gitu. Gitu. Komentarnya soal itu kan kemarin kan Anies memimpin Jakarta ya. Jakarta itu kan beda sama Indonesia. Masalahnya lebih kompleks dan berbeda kan, Bang? Enggak, jadi gini. Nanti Anies bisa? Ya pasti bisa. Kenapa? Karena sumber masalahnya ada di Jakarta. Nah, kalau Jakartanya selesai, Indonesianya selesai. Jadi logikanya harus terbalik tuh. Jadi sumber masalah itu ada di Jakarta. Nah, kalau Jakartanya sudah selesai, itu bisa dinasionalkan. Contoh misalnya public transportasi.
kota-kota khususnya ya, bukan di kabupaten-kabupaten, kota-kota, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, misalnya kota-kota Surabaya, itu public transportasi itu bisa meniru Jakarta. Kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, persoalannya apa di daerah-daerah itu? Persoalan anggaran yang tidak cukup besar, seperti di Jakarta anggarannya besar. Itu tugas negara. Nah, kalau Pak Anies memimpin Indonesia kan dengan mudah dia lewat Departemen Perhubungan supaya dikasih alokasi untuk penguatan public transportasi di kota-kota. Bisa dilakukan itu, bukan nggak bisa. 2. Soal klaim atas tanah. Nah, coba lihat ya. Ini perlu nih. Kakek nenek kita berjuang melawan Belanda itu untuk apa? Kan untuk tanah air kan? Tanah air siapa? Kita. Pertanyaannya mana? Mana tanah kita? Mana tanah rakyat itu? Kenapa tanah-tanah itu bisa dipakai? Kita udah merdeka ini. Tanah-tanah kita bisa dipakai oleh swasta. Namanya HGU, ya, HGB, macam-macam namanya. Kemudian namanya kerjasama operasional lah, pinjam pakai lah misalnya. Untuk apa? Untuk pengusaha melipat gandakan uangnya, untuk mendapatkan kekayaan yang berlipat ganda dari modal yang dia keluarkan. Tanah siapa yang dia gunakan? Tanah negara. Kok boleh? Kenapa rakyat hanya untuk tempat tinggal, hanya untuk tempat berteduh, untuk tempat hidup? Kenapa nggak boleh? Pertanyaannya muncul, negara ini punya siapa? Nah, negara ini punya kita semua. Yang kaya boleh pakai, orang yang mau melipat gandakan uangnya boleh pakai, orang rakyat kecil untuk tempat tinggal hidup juga boleh, tinggal diatur regulasinya. Nah, di situ keberpihakannya. Kenapa orang kecil, misalnya contoh, menempati lahan negara kayak di Kampung Akuarium? Kenapa dulu zaman Ahok digusur? Katanya itu tanah negara, melanggar undang-undang. Kemudian Anies terpilih, dibangunkan malah yang lebih bagus di Kampung Akuarium. Kenapa nggak bisa? Kok bisa itu? Kata Ahok melanggar undang-undang, tangkap dong kalau melanggar undang-undang. Apa? Peraturan itu yang bikin kita yang buat, gitu loh. Kita yang buat, jadi bisa, bukan nggak bisa. Dikatakan. 3, soal accountability, smart city misalnya Jakarta bisa dinasionalkan. Dan hari ini kan coba lihat tuh Jakarta, Makassar, Bandung sudah masuk bahkan mengalahin negara-negara di Eropa katanya. Ya tinggal dimasifkan pelan-pelan. Jadi negeri ini pelan-pelan maju, dan itu perlu orang yang punya rekam jejak yang baik bahwa dia telah mengerjakan itu. Jadi yang kita butuhkan adalah sosok yang telah, bukan yang masih akan. Kita nggak cari itu. Kita yang telah melakukannya, dan skalanya itu harus diperluas dia skalanya itu. Jelas kan? Jadi clear dukung Anies itu. Terakhir nggak clear soal penjagalan yang masif kayak gini Bang. Ya, semua orang melakukan caranya ya untuk menang ya. Semua orang melakukan caranya untuk menang. Yang nggak boleh itu melakukan cara-cara yang tidak beradab, melakukan cara-cara yang tidak fair. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau pencegalan mau merebut Partai Demokrat misalnya supaya Anies nggak bisa nyalon, ya itu jelas cara-cara yang tidak fair. Itu cara-cara yang tidak beradab. Kalau ingin mentersangkakan Anies padahal dia tidak punya kesalahan, dikriminalisasikan misalnya, ya itu tidak beradab, itu uncivilized itu.